Jika perusahaan Anda memerlukan laporan piutang, hutang, stok, laba rugi, neraca, serta cash flow dengan data yang dijamin real-time dan akurat, maka video ini cocok untuk Anda. Namun, jika tidak, silakan skip video ini. Hari ini kita coba bedah penggunaan Accurate Online dengan penerapan yang tepat pada perusahaan distributor makanan dan minuman. Untuk jenis usaha lainnya, silakan cek di video lain dalam channel ini ya. Baik, sekarang kita sudah melihat tampilan dashboard Accurate Online-nya. Di dalam Accurate sudah sangat lengkap mulai dari pengaturannya, preferensi perusahaan, modul buku besar. Untuk perusahaan distributor biasanya menggunakan hampir 100% fitur yang ada di Accurate Online ini. Sebagai contoh, jika kita ingin melihat stok barang, caranya cukup mudah. Kita klik modul persediaan, lalu klik barang dan jasa, kemudian untuk daftar barangnya ada di list hijau yang ini. Nah, di sini muncul semua barang yang dimiliki beserta sisa stok yang ada saat ini secara real time. Jika ada user yang input penjualan atau pembelian barang, maka stok di sini juga otomatis akan terupdate secara real time. Contoh lain, misalkan kita ingin melihat daftar piutang pelanggan yang belum lunas. Caranya, kita klik modul daftar laporan, kemudian kita ke laporan piutang, dan di sini banyak laporan yang berkaitan dengan piutang, seperti faktur belum lunas, umur piutang, dan lain sebagainya. Kita coba buka laporan faktur belum lunas yang ini. Lalu kita klik tampilkan. Nah, di sini ada nomor faktur, tanggal faktur, jatuh tempo faktur, dan nominal piutangnya juga ada. Contoh lain, kita kembali ke daftar laporan, lalu klik yang rincian umur piutang. Ini klik tampilkan. Nah, di sini ada rank umur piutang yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kita juga bisa lihat laporan neracanya. Kita kembali ke daftar laporan, kita klik laporan keuangan, lalu kita coba buka neraca yang induk sekontrol. Kita set tanggalnya per hari ini saja, lalu klik tampilkan. Kita bisa lihat secara real time posisi keuangan perusahaan kita per tanggal yang kita pilih, seperti nilai kas dan bank, nilai persediaan makanan, nilai persediaan minuman, dan nilai persediaan lainnya, dan seterusnya. Selain neraca, kita coba buka laporan laba rugi. Kita kembali ke daftar laporan, kita pilih yang laporan laba rugi standar terlebih dahulu. Untuk tanggal kita pilih misalkan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal sekarang. Lalu kita klik tampilkan. Di sini kita bisa lihat laporan penjualan makanan, penjualan minuman, dan penjualan lain-lain. Di sini kita juga bisa lihat harga pokok penjualannya seperti HPP makanan, HPP minuman, dan HPP lain-lain. Serta biaya-biaya operasionalnya tercatat dengan jelas. Lalu untuk angka yang ada di laporan Accurate Online, ini bisa di drill down untuk melihat sumber buku besar. Dan jika kita drill down kembali, maka akan sampai kepada sumber transaksinya. Selain laba rugi standar, kita juga bisa lihat laporan laba rugi multi periode. Caranya kita klik laporan laba rugi multi periode. Misalkan kita pilih periode Januari sampai dengan Maret, lalu kita klik tampilkan. Nah, di sini akan tampil laporan laba rugi per bulan dalam satu lembar laporan. Lalu di sini juga ada laporan memores. Laporan memores ini adalah merupakan laporan dengan format hasil modifikasi sendiri. Sebagai contoh, kita buka laporan rincian penjualan per barang yang ini. Untuk tanggalnya misalkan kita pilih dari tanggal 1 Januari sampai dengan sekarang. Lalu kita klik tampilkan. Berikut adalah barang-barang yang terjual dalam periode tanggal yang kita pilih. Untuk barang yang memiliki expiry date juga bisa tampil informasi expiry date-nya di sini. Setelah kita melihat sekilas overview Accurate, sekarang kita coba membahas teknis pengoperasiannya. Misalkan untuk cara menginput nama barang baru, kita klik modul persediaan, kemudian barang dan jasa. Masukkan detail barangnya. Misalkan untuk nama barang, Konghuan Wafer Cream 1300 gram. Untuk kategori barang, saya isi makanan. Kemudian untuk jenis barang, persediaan. Kemudian untuk kode barang, saya pilih barang dan jasa. Tapi apabila teman-teman memiliki kode barang sendiri, silakan ini diklik off-kan saja. Kemudian teman-teman bisa isi. Untuk contoh, ini saya aktifkan. Kemudian untuk UPC atau barcode, jika teman-teman ada, silakan bisa diisikan. Lalu untuk satuan, saya isikan misalkan kaleng. Kemudian saya tambahkan untuk satuan yang kedua, misalkan karton.
Nah, ini untuk karton ada 6 kaleng. Kemudian kita ke bagian penjualan pembelian. Untuk default harga jual satuan 1 saya isikan misal 105.000 per kaleng. Lalu untuk default harga jual satuan yang kedua saya isi misalkan 600.000 per karton. Lalu kalau ada PPN silakan teman-teman bisa isikan. Lalu untuk di informasi pembelian, satuan beli saya isikan misal kaleng untuk harga beli 95.000. Lalu kemudian kita aktifkan nomor seri atau produksi. Ini saya aktifkan nomor produksi, lalu saya juga aktifkan pakai tanggal kadaluarsa. Oke, kalau sudah semua, saya klik simpan. Kemudian kita coba ke daftar barang. Nah, di sini untuk Konghuan wafer krim 1300 gram, untuk kuantitasnya masih kosong. Selanjutnya kita proses transaksi pembelian. Caranya kita ke modul pembelian. Nah, di sini untuk alur dari proses pembelian di Accurate bisa mulai dari pesanan pembelian, penerimaan barang, uang muka pembelian, faktur pembelian, dan pembayaran pembelian. Tapi jika dari teman-teman input langsung ke faktur pembelian juga bisa. Sebagai contoh, ini saya mulai dari pesanan pembelian. Untuk pemasok saya input misalkan PT Anugrah Pangan Mandiri. Untuk tanggal pembelian silakan bisa disesuaikan. Kemudian saya pilih untuk barangnya. Tadi Konghuan wafer. Untuk kuantitas pembelian misalkan saya beli 50 kaleng. Untuk harga pembelian 95.000. Kemudian kita klik total harganya. Nah, di sini maka otomatis akan terhitung oleh Accurate. Jika ada PPN silakan bisa dicentang, tapi jika teman-teman tidak ada PPN silakan tidak usah dicentang. Sebagai contoh, ini saya centang, lalu klik lanjut. Kemudian kita ke info lainnya. Di sini ada syarat pembayaran. Untuk syarat pembayaran, teman-teman bisa mulai dari set manual, net 15 hari, net 30 hari, net 45 hari, net 60 hari, atau net 7 hari. Sebagai contoh, saya net 30 hari. Kemudian untuk alamat kirim kita, ini kita pilih. Oke, kalau sudah kita bisa langsung simpan atau cetak. Ini saya cetak. Nah, berikut untuk contoh desain cetakan dari PO atau pesanan pembelian. Untuk cetakan ini, teman-teman bisa kirimkan ke vendor melalui via WhatsApp atau via email. Oke, ini saya tutup. Kemudian kita proses terima barang. Caranya, kita ke mode pembelian, lalu penerimaan barang. Ini kita terima dari PT Anugrah Pangan Mandiri. Untuk tanggal penerimaan silakan disesuaikan. Kemudian nomor terima kita isikan misalkan ini ya. Lalu kita langsung klik ambil dari pesanan. Kita cari untuk nomor pesanannya. Nah, ini dia. Ini kita klik lanjut. Kemudian kita bisa isikan nomor kadaluarsanya. Lalu kita klik nomor seri atau produksi. Kita harus isikan di sini. Kita isikan untuk nomornya misalkan, lalu untuk tanggal kadaluarsa kita pilih misalkan 1 April tahun 2028. Oke, kalau sudah kita klik lanjut. Ini kita klik lanjut lagi, kemudian kita bisa simpan. Selanjutnya kita input faktur pembeliannya. Kita ke pembelian, lalu ke faktur pembelian. Untuk pemasok kita pilih PT Anugrah Pangan Mandiri. Kemudian kita juga langsung klik ambil dari penerimaan, pilih dan kita klik lanjut. Lalu kita ke info lainnya. Nah, di sini untuk syarat pembayarannya sudah sesuai, net 30 hari. Oke, kalau sudah kita simpan. Kemudian kita coba cek kembali ke barang dan jasa. Lalu ini kita refresh. Nah, karena kita sudah melakukan pembelian, maka stok dari Konghuan wafer sudah ada 50 kaleng. Selanjutnya kita coba lakukan transaksi penjualan. Caranya kita ke modul penjualan. Lalu di sini saya langsung mulai dari faktur penjualan. Untuk pelanggan misalkan PT Amanah Pangan Indonesia. Untuk tanggal penjualan silakan bisa disesuaikan. Kemudian kita cari barangnya. Tadi Konghuan wafer. Misalkan kita jual 25 kaleng. Harga jual 105.000. Lalu kita klik total harganya. Oke, kalau sudah ini saya klik lanjut. Kemudian kita isikan untuk nomor seri produksinya. Kita klik import data. Kemudian kita pilih nomor seri produksi. Ini kita centang, lalu kita klik pilih. Lalu kita klik lanjut. Kemudian kita bisa cetak untuk faktur penjualannya. Ini saya cetak faktur penjualan. Nah, berikut ini untuk desain faktur penjualannya. Untuk desain ini teman-teman juga bisa edit sesuai dengan kebutuhan. Desain faktur penjualan ini saya ada 2 contoh cetakan. Ini untuk yang pertama,
Kemudian untuk yang kedua, ini saya coba tutup. Ini saya cetak kembali, pilih yang desain kedua. Nah, berikut untuk desain cetakan yang kedua. Jadi teman-teman bisa edit sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, kalau sudah saya tutup. Lalu kita coba lihat kembali untuk laporannya. Kita ke daftar laporan. Kemudian kita ke memores, lalu laporan rincian penjualan per barang. Kita pilih periodenya dari tanggal 1 Januari 2026 sampai sekarang. Klik tampilkan. Nah, ini dia untuk laporan penjualan dari Konghuan wafer krim 1300 gram. Di sini ada tanggal, kuantitas, tuan, kemudian penjualan, lalu ada tanggal kadaluarsanya. Untuk laporan dari Accurate Online bisa dilihat secara real time dan accurate. Jika Anda ingin menggunakan Accurate resmi dengan sales yang fast respon dan promo yang menarik, silakan hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi video ini ya.